Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang lingkaran ya. Lingkaran dengan segitiga. Kenapa ini dispesialkan? Karena lingkaran tidak menggunakan rumus sisi dikali sisi, alas dikali tinggi, tidak ada yang seperti itu di lingkaran. Di dalam lingkaran ada beberapa hal yang harus diingat-ingat ya. Yang pertama adalah jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis di mana menyatukan antara titik tengah lingkaran dengan garis sisi lingkaran. Ini disebut jari-jari, disingkat R atau biasanya disebut R, jari-jari. Kenapa R dalam bahasa Inggris itu disebutnya radian? Semua matematika yang dijadikan bahasa Inggris biasanya simbolnya menggunakan bahasa Inggris. R itu jari-jari, bahasa Inggrisnya radian. R ya, jari-jari. Oke. Selanjutnya ada diameter. Apa itu diameter? Diameter itu tali busur terpanjang. Maksudnya diameter itu yang menghubungkan antara garis terluar lingkaran dengan garis terluar lingkaran lainnya. Contohnya ini. Nah, dari bawah sini ke atas sini, ini diameter. Walaupun dari sini juga ini diameter juga. Mau dari manapun, itu jadi diameter. Nah, setengahnya diameter, itu jari-jari. Mana sih setengahnya? Nah, setengah ini. Ini jari-jari, ini jari-jari. Semua ini jari-jari. Pokoknya jari-jari itu yang menghubungkan antara titik tengah lingkaran dengan sisi luar lingkaran ya. Titik tengah lingkaran dengan sisi luar lingkaran. Itu jari-jari. Titik tengah, luar, titik tengah, luar. Kalau diameter itu dari titik luar lingkaran ke titik luar lingkaran lainnya. Dari sini ke sini diameter. Dari sini ke sini diameter. Ini kan jari-jari nih. Kalau ditambah lagi ke sini, ini jadi diameter juga. Dari titik sini ke titik sini diameter. Jadi bisa disebut diameter itu 2 kali jari-jari. Benar nggak? Kalau di sini ada jari-jari R, di sini ada R lagi. Jadi 2R. Maka bisa didapatkan bahwa diameter itu rumusnya 2 dikali R. Ini rumus diameter. 2 dikali jari-jari. Jari-jari itu, ingat ya, dari tengah ke sisi lingkaran. Dari tengah ke sisi lingkaran. Itu jari-jari. Oke, kemarin udah dapat ya rumusnya. Luas sama dengan 2 dikali salah, maaf. Ini keliling. Luas itu V dikali R pangkat 2. V dikali R kuadrat. Oke? Nah, sekarang kalau ditanyanya jari-jari, ini udah ada jari-jarinya. Pasti setiap soal jari-jarinya biasanya diketahui. Kalau enggak jari-jarinya diketahui, biasanya D-nya yang diketahui. Oke? Nanti kalau mau tahu jari-jarinya gimana, contohnya gini ya. Ada soal, jari-jarinya 7 cm. Bisa pakai rumus yang ini. Jari-jarinya 7 cm. Tapi kalau yang diketahuinya diameternya misalnya 10 cm. Jari-jarinya berapa? Masukin ke rumus yang di atas. Kalau D-nya 10 sama dengan 2 dikali R, maka R sama dengan 2-nya diusir. Oke, sini ya. D sama dengan 2 dikali R. Kan diameternya yang diketahui. Diameternya 10. Substitusikan. Jadi kayak gini. Aljabar kan. Aljabar variabel pengen sendirian. R sama dengan 10-nya diam, 2-nya diusir. Asalnya di kanan ke kiri. Asalnya kali jadi bagi. Jadi R-nya 5. Gitu cara mencari jari-jari bila tidak diketahui, hanya diameter yang diketahui. Sama aja jadi ya. Jadi kalau ada rumus kayak gini kan nggak ada rumus D-nya nih. Kakak nggak ngasih rumus yang diameter. Ada sih rumusnya, tapi lebih susah. Lebih gampang pakai yang ini. Kalau yang diketahuinya diameter, rubah dulu diameternya ke jari-jari. Caranya pakai cara yang kayak gini. Sekarang mungkin nggak ngerti, tapi nanti kalau ada di soal kayaknya akan lebih mengerti lagi.
Oke, kelilingnya. Oke, kelilingnya rumusnya itu 2 dikali V dikali R. Nah, di sini bisa dilihat nih, 2 dikali V dikali R. Ada 2, ada R. Sama ya? Ada 2, ada R. Makanya ini bisa diganti. 2 sama R-nya diubah jadi D. Ada rumus lain juga. Rumus lainnya V dikali D. Buat keliling. Gitu maksudnya ya. Kenapa ada V kali D? Kenapa ada 2 dikali V dikali R? Soalnya D itu sama dengan 2 dikali R. Makanya K sama dengan V dikali D. Ini ada 2 rumus. Bisa pakai rumus yang ini, bisa pakai rumus yang ini. Kalau keliling. Kalau luas pakai rumus yang ini aja, walaupun ada rumus lainnya. Tapi lebih susah, mending pakai yang ini aja. Sekarang yang ditanya-tanya nih, apa sih V itu? V itu ada penjelasan yang lebih rumit. Yang penjelasan aslinya bahwa V itu 4 V itu lingkaran, 1 V itu sama dengan 60 derajat. Tapi itu sulit ya, nanti aja. 2 V itu 100. 1 V itu 90 derajat. 2 V itu 180 derajat. 4 V itu 360 derajat. 360 derajat sama dengan lingkaran. Itu ada penjelasannya, tapi untuk kelas 7 gak akan ada soalnya kayak gitu, tenang. Itu mungkin kelas 8, kelas 9 ada mungkin ya, mungkin. Kakak nggak tahu, tapi nanti itu ada penjelasan lainnya. Yang harus diketahui sama Farhan sekarang di kelas 7, V itu nilainya 22 dibagi 7. Atau 22 dibagi 7, desimalnya 3,14. Apa sih Kak maksudnya ini? Nanti bakal ngerti kalau udah masuk ke soal ya. Oke, ini lingkaran. Oke, sekarang masuk ke segitiga ya. Kenapa segitiga dikhususkan sih? Soalnya ada beberapa soal tentang segitiga yang mungkin sebenarnya soalnya gampang, tapi kelihatan susah gara-gara ada beberapa macam segitiga. Di sini yang sering dipakai itu ada segitiga siku-siku. Taunya siku-siku dari mana? Ada tandanya di sini siku-siku. Dan cara tahu yang lainnya, udah tahu ya sudutnya nih 90 derajat. Siku-siku ingat sama dengan 90 derajat. Siku-siku 90 derajat. Ini sama kaki. Kenapa sih sama kaki? Karena kakinya sama. Jadi kalau ini 8 cm, ini juga 8 cm. Oke? Ada tandanya nih, sama. Sama kaki. Kenapa sih ini suka dihubungkan? Nih, kayak gini. Oke, lihat siku-siku. Segitiga siku-siku, kalau di sini ada tambahin satu lagi, segitiga di sini, maka bakalan jadi segitiga sama kaki. Kalau ada tambah di sini, maaf ya kakak kurang bagus nggak gambarnya. Oke, benar, bagus dulu. Nah, ini udah jadi 2 segitiga sama kaki. Bakalan jadi segitiga. Ini ada 2 siku-siku, 2 segitiga siku-siku. Ini segitiga 1, ini segitiga 2. Kalau ada 2 ngerangkap bakalan jadi segitiga sama kaki. Sama ya. Ini kalau dipotong, kalau dipotong, bakalan jadi segitiga, 2 segitiga siku-siku juga. Sama. Jadi dengan kata lain, kalau ada segitiga sama kaki, dipotong itu jadi 2 segitiga siku-siku. Kenapa dibahas? Karena kayak gini. Ada segitiga siku-siku. Oke, anggap lurus ya. Bisa gambar lurus. Tingginya itu kan segitiga siku-siku yang ini nih. Ini tinggi segitiga siku-siku. Tingginya di sini. Ini alasnya. Rumus segitiga ingat? L sama dengan A dikali T dikali setengah, atau setengah dikali alas dikali tinggi. Itu rumusnya. Tingginya ada, alasnya ada. Tapi waktu ada segitiga sama kaki,
gini, seperti sama kaki, tingginya itu bukannya sisi ini, tapi tingginya di tengah. Jadi tinggi segitiga sama kaki itu sama kayak tinggi segitiga siku-siku. Biasanya ada soal yang kayak gini. Soalnya kayak gini nih. Ada persegi. Lalu ada segitiga siku-siku di dua sisinya. Nah, gini. Ini segitiga siku-siku, ini segitiga siku-siku. Ditanya luas keseluruhan. Berarti luas persegi satu, luas segitiga yang pertama, sama luas segitiga yang kedua. Ada soalnya kayak gini, kelihatannya susah. Soalnya terkadang yang dikasih tahu itu cuman tinggi di sini. Kalau mau jadi gampang, harus diubah dulu. Persegi yang tadi, segitiganya jadi segitiga sama kaki. Sama ini. Kedua ini tuh sama. Bedanya beda bentuk aja. Gitu makanya segitiga kenapa dispesialkan. Ada beberapa soal yang agak ngecoh. Ada jebakannya. Ada jebakannya. Oke, sekarang masuk ke contoh soal.